Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai legenda asal mula nama Pulau Bangka. Bagaimana kisah atau legenda terkait dengan Pulau Bangka ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pulau Bangka terletak di sebelah timur pantai Sumatera Selatan. Luasnya lebih kurang 11.500 km bujur sangkar. Terbentang dari barat laut ke tenggara. Di sekitarnya terdapat lebih kurang 50 pulau kecil. Pulau ini dikelilingi oleh Selat Bangka dan Selat Gaspar. Di selatan bertaut dengan Laut Jawa. Di utara, Laut Cina Selatan bertaut dengan Selat Malaka. Sampai sekarang, nama Pulau Bangka dikenal dunia, terutama karena pulau itu penghasil timah dan juga lada putih. Pada zaman dahulu kala, lalu lintas antar benua, antar pulau, bahkan antar kota di tepi pantai dilakukan dengan perahu layar. Pada masa itu, banyak perompak yang dinamakan juga bajak laut. Ketika itu, penduduk asli Pulau Bangka masihlah sedikit. Mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan dan bertani. Juga menanam tanaman rempah-rempah seperti lada, cengkih, buah pala, dan jahe. Hasil pertanian dan hasil menangkap ikan mereka jual kepada pedagang yang datang dengan perahu layar. Jual beli ketika itu umumnya dilakukan dengan cara menukar barang atau barter, tidak menggunakan uang. Menurut cerita, saat itu Pulau Bangka belum ada namanya. Sampai sekarang, Selat Malaka dan Laut Cina adalah laut yang ramai dilalui kapal dan perahu layar antar benua dan juga antar negara. Oleh karena itu, laut di sebelah utara Pulau Bangka merupakan daerah yang rawan bajak laut. Kapal layar dagang atau yang membawa penumpang dirampok oleh bajak laut. Korban rampokan mereka bawa ke Pulau Bangka. Kapal dan barang mereka rampas dan awak perahu mereka bunuh. Karena lalu lintas laut terus juga ramai, beberapa gerombolan bajak laut menjadikan Pulau Bangka tempat persembunyian berupa pangkalan. Ada yang berpangkalan di hutan lebat, tepi pantai sebelah utara, selatan, timur, dan juga barat. Karena seringnya kapal layar dibajak dan dibawa lalu dihabisi di pulau tersebut, banyak pelayar di negara dan pulau lain menamakan pulau itu sebagai Pulau Maut. Para gerombolan bajak laut itu umumnya khawatir kalau tempat persembunyian mereka diketahui orang lain. Oleh karena itu, mereka usir penduduk yang ada dekat persembunyian mereka. Bertahun-tahun demikian. Kemudian para bajak laut itu saling mengetahui bahwa ada gerombolan bajak laut yang bersembunyi dan berpangkalan di pulau itu. Lalu terjadilah saling rampok dan saling serang sesama bajak laut. Karena sering terjadi peperangan sesama bajak laut di berbagai tempat, penduduk asli takut tinggal di daratan pulau itu. Mereka lari dan pindah ke pulau-pulau kecil yang banyak di sekitarnya. Ketika itu penduduk asli menyebut pulau itu sebagai Pulau Lanun. Lanun yang artinya adalah bajak laut. Beberapa gerombolan bajak laut yang lemah pun kalah. Namun tak urung ada pula gerombolan baru yang datang dan bersembunyi di pulau itu. Sementara itu, lalu lintas perahu layar masih ramai juga karena Selat Malaka merupakan jalan pintas yang penting. Suatu ketika, ada 10 perahu layar perang dari sebagian pasukan Iskandar Zulkarnain yang menjelajahi laut mencari daerah-daerah lain. Seluruh perahu itu dilengkapi dengan serdadu bersenjata lengkap.
Rombongan itu dipimpin oleh seorang panglima, konon bernama Preng Menumbing Pras. Ketika iring-iringan perahu layar itu mendekati Selat Malaka, segerombolan bajak laut muncul dari pulau itu menyerangnya. Setelah mengetahui yang hendak mereka rampok adalah perahu layar Serdadu, mereka pun hendak melarikan diri. Akan tetapi, segera dapat dibekuk oleh pasukan Preng Menumbing Ras. Seluruh bajak laut pun ditawan dan dijadikan budak. Dari para tawanan itulah, Preng Menumbing Ras mengetahui bahwa di pulau itu banyak bajak laut bersembunyi. Oleh karena itu, pasukan itu bermaksud membasmi semua bajak laut yang ada di pulau tersebut. Akan tetapi setelah tiba di pulau itu, Panglima Preng Menumbing Ras tertarik melihat keadaan pulau yang sangat subur. Dia tertarik pada tanaman rempah-rempah. Kemudian diputuskannya untuk beristirahat beberapa lama di situ. Mereka mendarat dari arah tenggara, daerah yang sekarang disebut Muntok. Panglima itu membuat kemah di satu-satunya bukit yang paling tinggi di pulau itu, yang sekarang bernama Bukit Menumbing. Nama bukit yang sesuai dengan nama Panglima Preng Menumbing Ras. Setelah beberapa lama berada di pulau itu, Serdadu mengadakan patroli mengelilingi pulau. Beberapa gerombolan bajak laut mereka perangi dan mereka tawan. Kemudian tersiarlah ke seluruh dunia bahwa pelayaran di laut di sekitar pulau itu, terutama Selat Malaka, sudah aman. Setiap ada bajak laut yang mendekat, ditangkap oleh pasukan Iskandar Zulkarnain tersebut. Dan kemudian Panglima Preng Menumbing Ras mengetahui bahwa sejak beberapa tahun lalu, penduduk asli pulau itu pindah ke pulau-pulau kecil sebab takut kepada para bajak laut yang berpangkalan di pulau tersebut. Panglima memerintahkan pasukannya memanggil para penduduk agar kembali ke pulau tersebut untuk hidup aman dan damai. Lalu berduyun-duyunlah penduduk kembali menghuni pulau tersebut. Mereka sangat berterima kasih dan sangat hormat kepada pasukan, terutama pada Panglima. Para pelaut dan pelayar Kepulauan Nusantara, demikian juga para pelayar antar benua, merasa senang karena pelayaran di laut sekitar pulau itu, terutama jalur Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sudah aman. Tersiarlah berita kemana-mana bahwa di pulau itu ada pasukan Iskandar Zulkarnain di bawah pimpinan Panglima Preng Menumbing Ras yang membasmi para bajak laut. Dengan sendirinya, para pelayar menamakan pulau itu Pulau Preng Menumbing. Akan tetapi, pasukan Iskandar Zulkarnain tersebut harus meneruskan tugas untuk menjelajahi laut. Banyak yang datang berkumpul di pantai daerah Muntok, melepas keberangkatan ke 10 perahu layar pasukan tersebut. Sebagian besar penduduk menangis. Selama beberapa tahun kemudian, penduduk pulau itu hidup aman dan damai. Mereka menangkap ikan dan membuka hutan untuk pertanian. Mereka menebang hutan untuk berladang, kemudian membakarnya. Ketika membersihkan bekas bakaran, banyak penduduk yang menemukan lempengan-lempengan keras di tanah. Di antaranya ada lempengan yang selebar tampah. Mereka tidak tahu lempengan apa itu. Oleh karena itu, mereka menyebut saja bangka. Bangka yang dalam bahasa Melayu kuno artinya keras, termasuk benda keras yang tidak dapat lentur. Sampai sekarang ada kata-kata julukan tua bangka, semacam ejekan bagi orang tua rentak yang bertabiat keras, kaku, tidak peduli, dan tidak mau menyesuaikan diri dengan iklim lingkungannya. Para petani tidak tahu apa gerangan lempengan-lempengan tersebut. Mereka mengangkatnya dan menumpuknya begitu saja di tepi Huma. Penduduk tidak tahu bahwa di permukaan lahan pulau itu, terutama di pantai-pantai yang landai, banyak bertaburan biji timah. Ketika hutan dibakar, biji-biji timah mencair.
kemudian meleleh ke bagian lahan yang rendah. Setelah api padam, benda yang kental itu menyatu dan menjadi lempengan-lempengan yang keras. Tahun berikutnya, ketika penduduk membuka perladangan baru, lempengan-lempengan bangka mereka tumpuk di hutan tepi Huma. Bertambah banyak jugalah lempengan timah tersebut. Suatu ketika, ada segerombolan bajak laut berasal dari negeri Cina datang ke pulau itu. Maksud mereka untuk bersembunyi dan berpangkalan di hutan tepi pantai. Ketika mereka tiba, kepala bajak laut itu yang bergelar kapitan kagum melihat pertanian yang luas dan subur, terutama tanaman rempah-rempah. Kemudian kapitan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya agar bergaul baik dengan penduduk. Penduduk pun senang menerima gerombolan bajak laut yang satu itu. Kapitan menjadi pembeli tunggal seluruh hasil bumi dan ikan di pulau tersebut. Hasil bumi mereka tukar dengan bahan pangan dan pakaian hasil rampokan. Para anak buah kapitan sering berjalan-jalan ke perkampungan dan juga ke hutan untuk berburu binatang. Mereka sangat terkejut ketika menemukan banyak lempengan-lempengan timah berserakan di hutan tepi Huma. Mereka tahu bahwa timah adalah barang dagangan yang mahal harganya. Mendengar laporan dari anak buahnya, kapitan pun berlaku cerdik. Dengan ramah didatanginya para petani dan bertanya kepada mereka apa gerangan lempengan-lempengan itu. Petani mengatakan bahwa itu adalah bangka yang mereka temukan di lahan bekas bakaran. Kapitan tidak segera mengatakan kepada penduduk bahwa yang mereka namakan bangka itu adalah barang yang sangat mahal harganya. Malah seluruh anak buahnya diperintahkan untuk turut menyebut lempengan itu bangka. Karena sangat banyak dan berat, kapitan mengupah para petani untuk mengangkuti bangka-bangka itu ke kapalnya. Penduduk heran dan merasa senang. Setelah melakukan penyelidikan, tahulah kapitan bahwa di permukaan tanah pulau itu sangat banyak bertaburan biji timah. Kemudian diajarinya penduduk untuk mengolah lahan dan mendulang timah. Penduduk merasa senang karena dengan pekerjaan itu mereka mendapat upah. Mereka memanggil dan mengajak penduduk yang masih bermukim di pulau-pulau kecil untuk bekerja jadi pendulang bangka atau timah. Sejak saat itu, penduduk dan juga bajak laut menyebut pulau itu sebagai Pulau Bangka. Namun, karena masih ingat dan sangat menghargai jasa Panglima Preng Menumbing Ras yang telah mengamankan pulau itu dan menciptakan hidup rukun dan damai, penduduk menamakan puncak bukit tempat Panglima berkemah selama beberapa tahun itu sebagai Bukit Menumbing. Nah, seperti itu ya legenda terkait dengan asal-usul nama Pulau Bangka dan juga Bukit Menumbing yang ada di Pulau Bangka. Benar dan tidaknya cerita ini adalah cerita rakyat atau legenda yang berkembang di Pulau Bangka dan kembali ke pemahaman serta keyakinan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah legenda, dongeng, cerita rakyat ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.